kali ini gue sama Babe, gue mau tanya sama Babe ini mengenai sejarah ya. Sejarah mengenai Bima tuh, Be. Bima kan kita kenal nih, Be. Biasa dikenal kalau saya tahu Bima itu karena saya kan suka hobi kuda nih, Be. Kuda-kuda Bima tuh terkenal tuh, Be. Kuda-kuda Bima tuh kan. Kuda Bima kan dikenal dengan kuda yang tangguh, walaupun physically kecil, nggak segede kuda-kuda luar, Be. Australia misalnya. Tapi apakah Bima tuh sebenarnya yang dikenal apa ya, Be? Apakah dia di situ dia punya apa namanya, punya kerajaan juga kah di situ atau sultanan di situ? Apa yang kira-kira Babe bisa sharing ke teman-teman ini, Be? Iya, ya, pendekatan saya ekonomi ya dalam melihat eksistensi kerajaan ya. Bima lain sendiri, dia nggak ada emas, tapi menurut negara Kertagama dari abad Kitab Negara Kertagama. Dari abad 13, peternakan kuda di Bima itu sudah rame, ya kan? Makin rame lagi ketika banyak kerajaan-kerajaan memerlukan kuda, baik untuk raja maupun untuk kavaleri mereka. Itu makin hebat itu. Nah, itulah sumber income sehingga pada abad 14 berdiri kerajaan Bima. Itu jadi memang sumbernya dari peternakan kuda. Peternakan kuda sumber dia, ya kan? Itu yang satu-satunya yang andalannya ya. Ya andalan dia dan yang bukan emas, ya kan? Bima nggak pernah dijajah Majapahit, nggak ada dulu kerajaan dengan kerajaan jajah menjajah, ya kan? Seperti kata Babat, ya kan? Empu Nala lama di Bima ya dia nyari kuda. Nyari kuda. Bukan menjajah. Menjajah pakai apa? Jadi costly. Jadi di Bima itu ada power system juga ya, Be? Ada, di Bima ada kerajaan yang berdiri pada abad 14. Kemudian pada tahun 1621 itu dia berubah menjadi kesultanan. Dan Bima itu networkingnya itu dengan Luwu Bone. Networkingnya. Saya mengatakan dalam lain kesempatan, itu ada regionalisme mayor power system di Indonesia, ada regionalismenya. Jadi Bima itu networkingnya dengan Luwu, Bone dan sebagainya. Di wilayah timur situ. Di wilayah Sulawesi. Iya, Sulawesi. Iya, itulah Bima. Tetapi berhubungan nggak sama kayak ke wilayah Swarnadipa atau ke wilayah Oh iya, Jawa? karena sastra Melayunya paling termasuk yang terkemuka. Seperti misalnya ya, buku setebal ini, sastra Bima, kerajaan Bima ditulis oleh Henry Chambers Loire, ya kan? Itu mengenai sastra Melayu Bima semuanya isinya. Sastra Melayu. Jadi Melayu di sini Bima ini. Yes. Ya? Networkingnya iyalah ke daerah-daerah Sumatera. Itu karena sastra. Lalu keberislaman mereka juga sama dengan yang lain, bermula dari abad 10. Kalau kita lihat abad 10 sudah masuk Islam di sana, Be? Sudah dong, sudah menyebar. Persebaran Islam sudah menyebar. Itu kuda itu kan networkingnya ke dunia Arab, jangan salah. Ottoman? Ya Ottoman belakangan ya, abad 15 itu ke dunia Arab. Jadi dari jalur perniagaan itulah bersenyawa dengan perjalanan penyebaran agama. Itu, ya kan? Jadi sudah awal dia sudah Islam. Kalau kita lihat, apalagi kita mau lakukan studi antropologi secara lebih dalam lagi di masyarakat Bima, itu akan jelas sekali. Jadi lama. pasukan berkudanya itu memang terkenal dari dulu, Be? Oh iya, terkenal, kudanya terkenal, pasukan kudanya terkenal Bima. Dan di samping kesusastraan dia yang menurut saya terkemuka, Bima, dia juga terkemuka dalam bidang peradilan agama. Ini ada ditulis oleh Profesor Abdul Ghani mengenai peradilan agama di Bima, kerajaan Bima. Kesultanan Bima. Iya, artinya saya sangat heran, atau maksud saya dalam arti surprise. Ini kan ciri intelektualisme, ya kan? Ya, jadi kesusastraan, kemudian hukum, ya kan, dihormati, betul. Bahkan pada tahun 1947 peradilan agama di Bima itu sudah kukuh, gitu. Itu kan baru merdeka, dia sudah kukuh karena punya akar yang kuat. Nah, ini yang kita mengharapkan ya, bahwa
banyak sekali kita sudah angkat Kesultanan Buton, ya kan, kita sekarang angkat Kesultanan Bima. Ini yang mesti diangkat. Tapi kitab-kitab sejarah kita mengangkat kerajaan-kerajaan yang nggak pernah ada. Ya kan, itulah ya kan. Jadi sejarah di Indonesia itu Kerajaan yang nggak ada malah digede-gedein gitu. udah gedein luar biasa, ya Allah. Gedenya tuh kerajaan lebih dari Persia, lebih dari Romawi. Udah gedenya. menguasai dunia malah kayak. Wah, menguasai dunia. Jadi itu yang di sini itu sejarah menjadi sarana pengembangan keajaiban. Oke. Tapi kan Babe pernah bilang di mana ada letak power system itu harusnya ada emas. Emas paling tidak ada tapi sumber emas, apakah emas di situ cukup besar Bima? Tidak, di Bima nggak ada emas. Jadi andalannya itu ya Kuda, peternakan kuda. Kuda-kuda itu ya. Peternakan kuda. Jadi berarti nggak harus emas dong dia ada power Oh system iya, itu? tapi ya selain dari emas, kuda mungkin lebih dari emas nilainya dalam perdagangan itu, kita nggak tahu. Iya. Tapi kan nggak bisa kita. Ya, pada masa itu kuda itu kan kayak kita punya pabrik mobil lah gitu kan. Iya, intinya kuda right ya kan, bisa dihitung secara ekonomi. Di dalam logika berpikir soal sejarah, kita ketengahkanlah Kesultanan Bima, ya kan, yang memang nyatanya dari segi intelektual mencengangkan kesusastraannya, ya kan, lalu sistem peradilan agamanya yang sudah berjalan sejak lama. Saya kira itu. Dan jarang diangkat oleh. Enggak lah, orang nggak mau bicara itu. Malah nggak diangkat ya. Nggak diangkat, yang asik yang fiktif. Yang paling asik yang fiktif. Karena bernovel-novel ria mungkin. Iya. Babat gitu kan. Nah, teman-teman, inilah yang menarik dari Babe Indonesia ini. Kita perlu terus gali isi kepalanya Babe. Apa sih sejarah yang belum diungkap di masa kita saat ini? Karena kita generasi muda ini perlu terus mengingat-ingat sejarah, perlu terus mempelajari sejarah dari berbagai macam sisi. Nanti kita telah sendiri kira-kira mana yang lebih tepat gitu loh. Jadi kita juga nggak bisa telan mentah-mentah sejarah yang ada di bangku sekolah, ataupun mungkin yang Babe sampaikan ini nanti kan ada korelasinya itu Be ya. Di mana titik yang paling memungkinkan dan paling tepat lah.